Penderitaan terdalam manusia bukan berasal dari kemiskinan, tapi dari ketidakmampuan untuk menanggung kehampaan makna. Banyak yang hancur saat ekonomi terpuruk atau bisnis gagal, karena mereka selama ini menyandarkan harga diri pada berhala sekuler, berupa status sosial dan pengakuan sistem. Saat berhala itu tumbang, mereka ikut tumbang. Mereka lupa bahwa dunia tidak memiliki kewajiban untuk membuat siapapun merasa penting. Kenyataannya, dunia adalah ruang hampa yang dingin, sudah tidak lagi relevan. Kegagalan bukan hukuman dari langit, melainkan bukti bahwa nilai-nilai lama yang selama ini dipuja berhenti mengemis pada takdir. Menangisi nasib hanyalah bentuk dari mentalitas budak yang mengharap belas kasihan dari kekosongan. Hancurkan sisa-sisa ekspektasi yang tidak berguna itu. Karena hanya di atas puing-puing kehancuran diri sendiri, seseorang bisa mulai membangun nilai baru yang tidak bisa lagi didekte oleh angka. Banyak orang menghabiskan hidupnya untuk mencari alasan. Alasan mengapa mereka harus bangun pagi. Alasan mengapa mereka harus menderita di pekerjaan yang mereka benci. Dan alasan mengapa suatu hari nanti, semua pengorbanan itu harus terbayar lunas. Namun, apa yang terjadi saat realita tidak memberikan jawaban? Saat ekonomi terpuruk? Atau ijazah hanya menjadi tumpukan kertas tak berguna di meja pengangguran? Disinilah penderitaan yang sebenarnya dimulai. Bukan karena kekurangan uang, tapi karena benturan keras antara keinginan manusia untuk memiliki makna dengan kenyataan bahwa dunia ini diam, dingin, dan seringkali tidak masuk akal. Kita menyebutnya struktur semu, sebuah pondasi harga diri yang kita jahit sendiri. Pada angka produktivitas yang saat ia runtuh, raga ini ikut hancur. Lihatlah Sisyphus, dikutuk untuk mendorong batu ke puncak gunung, hanya untuk melihatnya jatuh kembali ke bawah, selamanya. Banyak orang merasa hancur mentalnya saat terpuruk ekonomi, karena mereka percaya pada mitos keadilan, bahwa siapa yang menabur pasti menuai. Padahal dunia tidak sedang berkonspirasi untuk menjatuhkan siapapun. Dunia hanya sedang berjalan tanpa peduli. Dalam peradaban yang haus hasil, raga yang kehilangan fungsi ekonomi seringkali dianggap sebagai raga yang sudah mati. Mengharap simpati dari sistem yang transaksional adalah kesia-siaan yang melelahkan. Berhenti bertanya, kenapa ini terjadi pada kita? Karena pertanyaan itu mengasumsikan dunia ini punya kewajiban untuk bersikap adil. Realitanya, dunia tidak berutang keberhasilan pada siapapun. Absurdisme bukan tentang menyerah atau bunuh diri, justru sebaliknya. Menerima bahwa dunia ini tidak adil adalah langkah pertama menuju kebebasan yang sesungguhnya. Karena saat seseorang menyadari bahwa batu yang ia dorong akan selalu jatuh kembali, ada dua pilihan: mengakhiri hidup karena kecewa atau tetap mendorong batu itu sambil tersenyum. Bahwa otoritas atas batu itu ada di tangannya, bukan di puncak gunung. Pemberontakan yang sebenarnya bukan dengan cara mengeluh atau mengharap belas kasihan, tapi dengan tetap melangkah meski tahu tidak ada jaminan kemenangan di ujung jalan. Menganggur, bangkrut, atau sendirian bukanlah alasan untuk kehilangan kendali atas diri sendiri. Justru di titik nol inilah, seseorang bisa melihat dunia apa adanya. Sebuah panggung komedi yang tidak perlu diambil terlalu serius. Terimalah kenyataan bahwa air mata tidak akan pernah menjadi mata uang yang laku untuk ditukarkan dengan kesuksesan. Hancurkan sisa-sisa ekspektasi sosial yang selama ini mendikte harga diri. Berhenti menjadi budak dari harapan kosong bahwa besok pasti lebih baik. Besok mungkin akan tetap buruk, namun raga tidak lagi boleh dikendalikan oleh kekecewaan terhadap harapan yang dibuat sendiri. Mulailah membangun kembali nilai tukar, bukan untuk memuaskan mata manusia lainnya, tapi sebagai bentuk pernyataan bahwa eksistensi ini masih ada. Keberhasilan mungkin tidak akan pernah datang besok, namun raga yang berani menatap kehampaan dan tetap berjalan adalah satu-satunya entitas yang tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh kesia-siaan.